nggak sih Anda berhenti sejenak, terus mikir, kita ini, manusia, kok aneh banget ya? Kita bisa loh bangun peradaban hebat, bikin karya seni yang bikin merinding, nunjukin rasa sayang yang luar biasa. Tapi, di sisi lain, kita juga yang ngerancang senjata pemusnah massal, kita juga yang bisa, kok ya, kejamnya minta ampun. Gimana sih dua sisi ini baik banget sama jahat banget bisa ada barengan di diri kita? Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau coba selami pertanyaan besar tadi. Panduannya dari buku keren banget punya Robert Sapolsky. Behave, the Biology of Humans at Our Best and Worst. Nah, fokus kita kali ini ke bagian akhir bukunya, bab 17, yang ngupas soal perang dan damai. Jadi misi kita nih, mencoba membongkar akar biologis, psikologis, sampai budaya yang kadang bikin kita konflik, tapi yang bikin kita bisa damai. Betul banget. Dan ini kita nggak cuma, ringkasin doang loh. Kita bakal coba gali lebih dalam lapisan-lapisannya, mulai dari kerja hormon, sirkuit otak, pengaruh masa kecil, budaya, bahkan evolusi jutaan tahun. Tujuannya bukan cuma bilang, oh ribet ya, tapi biar kita ngerti kenapa bisa seribet itu, dan apa artinya buat kita, gitu. Biar nggak cuma baca berita terus bingung. Kita cari pemahaman yang lebih ngena lah. Oke, sip. Mari kita langsung aja deh. Ada argumen nih yang didukung data juga, katanya sih mungkin loh ya. Kita ini sebenarnya lagi bergerak ke arah yang sedikit lebih baik. Beberapa bentuk kekerasan skala gede gitu, kayaknya emang menurun kalau dilihat dari sejarah. Iya, ada pemikir kayak Steven Pinker yang nunjukin data itu. Coba aja bandingin ya. Beberapa abad lalu, perbudakan itu biasa aja. Duel sampai mati, sering. Hukuman fisik brutal, wah, di mana-mana. Sekarang, ya meskipun masih jauh dari sempurna, tapi kan ada norma global anti perbudakan, ada hukum internasional, ada HAM. Nah, Sapolsky di bab 17 ini juga ngulas beberapa kemungkinan kenapa bisa gitu. Misalnya, saling ketergantungan ekonomi global. Negara yang dagang bareng kan mikir-mikir ya mau perang. Terus ada juga perluasan lingkaran kita. Pinjam istilahnya Peter Singer nih. Jadi kita pelan-pelan mulai peduli sama kelompok yang lebih luas. Nggak cuma keluarga atau suku aja. Terus penyebaran nilai demokrasi, peran lembaga internasional, pendidikan yang makin bagus itu juga disebut-sebut ya. Bahkan ada ide soal feminisasi masyarakat. Atau lebih tepatnya mungkin pengaruh nilai-nilai kayak empati, negosiasi yang dulu mungkin lebih diasosiasiin sama peran perempuan, jadi makin kuat dalam pengambilan keputusan. Tapi ini beneran tren yang pasti lurus gitu aja? Kayaknya di buku ini juga diingetin buat nggak terlalu optimis deh. Tepat sekali. Sapolsky itu nekenin banget kalau ini bukan jalan lurus mulus ke arah utopia. Kemunduran tuh bisa banget terjadi. Potensi kekerasan itu tetap ada kok di diri kita. Tren positif ini rapuh jadi ya harus dijaga terus. Dan akar kerapuhannya itu sering banget balik lagi ke pembagian dasar. Kita versus mereka. Ini dia nih, biang keroknya sering di sini ya. Otak kita, kayak yang dijelasin Sapolsky di bagian awal buku, dan relevan lagi di bab 17 ini. Kayaknya emang udah disettle gitu ya, buat secara otomatis cepet banget misahin dunia sosial, jadi kelompok gue, kita, sama kelompok lain, mereka. Itu kejadiannya dalam sepersekian detik loh tanpa kita sadar. Dan rasa sukanya ke kita ini kuat banget. Nah, disinilah bahaya gedenya muncul. Pas kategorisasi ini geser jadi apa istilahnya? Pseudo-speciation. Maksudnya itu, kita mulai ngeliat kelompok mereka, itu bukan cuma beda, tapi kayak kurang manusiawi gitu. Seolah-olah mereka itu spesies lain. Propaganda, perang, genosida, sering banget main di sini. Mereka pakai metafora yang sengaja biar kita jijik ngegambarin mereka kayak hama, penyakit, binatang rendahan. Contoh paling ngeri ya di Rwanda itu. Radio pemerintah terus-terusan nyebut minoritas Tutsi itu Inyenzi, kecoa. Dan ini bukan sekedar kata-kata loh. Yang serem, riset otak nunjukin, metafora menjijikan ini beneran ngaktifin bagian otak yang sama yang aktif kalau kita nyium bau busuk, namanya insula. Jadi kayak tombol empati kita buat mereka itu dimatiin secara biologis. Ngeri banget. Gila ya dampaknya. Dan manipulasinya nggak selalu sejelas itu kan. Ingat nggak kasus kesaksian Nairah, gadis Kuwait itu? Di depan Kongres AS sebelum Perang Teluk Pertama, ceritanya soal tentara Irak yang ngelempar bayi dari inkubator, itu kan wah emosional banget, efektif banget buat bikin publik dukung perang.
Belakangan ketahuan ceritanya direkayasa firma PR. Tapi ya tujuannya udah tercapai. Ini nunjukin rapuhnya kita dimanipulasi emosinya buat dukung konflik. Iya, propaganda kayak gitu kan micu konflik. Tapi gimana dampaknya ke orang yang ngelakuin kekerasannya sendiri? Nah, ini kita masuk ke salah satu bagian yang menurut saya paling bikin kaget dari sumber ini, yang ngutip Letnan Kolonel Dave Grossman. Iya, ini bagian yang benar-benar bikin saya mikir ulang. Kita kan seringnya mikir trauma perang itu ya karena takut dibunuh. Tapi Grossman di bukunya On Killing bilang kalau salah satu luka psikologis paling dalam itu justru datang dari tindakan membunuh itu sendiri. Apalagi kalau dari dekat. Persis. Dan ini bisa ngejelasin fenomena yang awalnya bikin bingung. Kenapa pilot drone yang duduknya aman di ruang kontrol ribuan mil jauhnya bisa kena PTSD? Separah tentara di medan perang. Mereka kan nggak dalam bahaya fisik ya, tapi mereka seringnya ngamatin target, satu orang individu, berhari-hari, berminggu-minggu. Ngeliatin rutinitasnya, terus dihapus gitu aja, dengan satu klik. Nah, tindakan membunuh yang terpersonalisasi ini, meskipun dari jauh, kayaknya itu yang nyentuh keengganan alami kita dan bikin trauma berat. Kayak ada rem alami gitu ya di dalam diri kita buat ngambil nyawa sesama. Sampai-sampai militer modern harus bikin metode latihan canggih banget, kayak simulasi VR yang realistis banget. Tujuannya buat ngebiasain tentara ngatasin rasa enggan ini, biar nembak itu jadi refleks. Ini bukan berarti tentaranya jahat ya, tapi nunjukin betapa kuatnya hambatan internal yang harus dilewatin. Nah, jadi kita punya nih kecenderungan mecah belah, jadi kita fans mereka, tapi di sisi lain ada juga rasa enggan alami buat membunuh. Terus gimana caranya biar sisi damai ini bisa lebih kuat? Bab 17 di buku Sapolsky ini ngasih beberapa jalan nih. Salah satunya itu kontak antar kelompok. Idenya simpel ya, temuin aja orang dari kelompok beda, nanti prasangkanya hilang. Tapi ternyata nggak segampang itu kan? Bener banget, kontak doang nggak cukup, malah bisa jadi bumerang kalau kondisinya salah. Biar efektif, teori kontak hypothesis, itu nyebutin beberapa syarat penting, kayak yang dirangkum Sapolsky. Statusnya harus setara antar kelompok pas kontak. Terus harus ada tujuan bareng yang butuh kerjasama dan idealnya berhasil dicapai. Plus ada dukungan dari otoritas atau institusi. Tanpa ini, kontak malah bisa ngunci stereotip loh. Tapi seberapa mungkin sih kondisi status setara itu dicapai di banyak konflik beneran? Kan seringnya ada ketidakseimbangan kuasa yang jelas banget. Itu poin yang bagus banget dan jadi tantangan besar. Tapi Sapolsky nekenin juga, di luar kondisi struktural itu, ada dua proses psikologis yang lebih penting lagi. Dan ini bisa terjadi bahkan dalam kondisi yang kurang ideal. Pengambilan perspektif, nyoba ngelihat dari sudut pandang mereka, sama individuasi. Ngelihat anggota kelompok mereka sebagai individu unik, bukan cuma karikatur kelompoknya aja. Ada contoh kuat banget soal individuasi ini di buku. Kisah psikolog Pumla Gobodo-Madikizela. Dia perempuan kulit hitam Afrika Selatan yang ngalamin kejamnya apartheid, terus dia wawancara Eugene de Kock. De Kock ini komandan skuadron pembunuh rezim apartheid yang terkenal banget kejamnya. Tujuannya bukan cuma ngumpulin fakta, tapi benar-benar nyoba memahami manusia di balik label monster itu. Proses ini, meskipun pasti sakit banget, nunjukin gimana upaya tulus buat ngelihat individu di dalam musuh itu bisa buka jalan buat rekonsiliasi. Nah, ini nyambung ke jalur berikutnya, rekonsiliasi. Proses kayak Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau TRC di Afrika Selatan pasca apartheid itu. Itu bukan soal maksa orang maafin atau lupain masa lalu gitu aja. Sapolsky ngambarinnya lebih kayak transaksi pragmatis. Pelaku ngakuin kejahatannya secara terbuka di depan publik buat dapat amnesti. Sementara korban dan masyarakat dengan dengerin pengakuan itu secara nggak langsung setuju buat nggak balas dendam di luar hukum. Ini langkah awal yang susah tapi penting buat mutus rantai kekerasan. Selain kontak dan rekonsiliasi ada juga kekuatan simbol, tapi kali ini buat perdamaian ya. Sama kayak metafora bisa dipakai buat benci, gestur simbolis itu bisa kuat banget buat bangun jembatan. Kuat banget. Sapolsky ngutip risetnya antropolog Scott Atran soal konflik Israel-Palestina. Riset itu nunjukin betapa pentingnya nilai-nilai sakral atau sacred values, isu-isu yang dianggap nggak bisa dinego atau dikompromi pakai materi buat kedua pihak. Ngakuin dan ngehormati nilai sakral pihak lain, meskipun kita nggak setuju, itu bisa jadi kunci. Contoh lain,
waktu Raja Husin dari Yordania datang ke pemakaman Yitzhak Rabin. Secara logistik sih nggak ngubah apa-apa ya, tapi simbolisnya itu loh, gede banget dampaknya. Atau Nelson Mandela yang sengaja belajar bahasa Afrikaans dan budaya Afrikaner di penjara, biar bisa ngobrol dan paham sama Jenderal Constant Viljoen, wakil kelompok kanan Afrikaner. Kemampuan Mandela nyambung di level simbolik dan personal ini dianggap penting banget buat nyegah perang saudara waktu itu. Nah, di tengah semua analisis mekanisme konflik sama upaya damai yang terstruktur ini, sumber kita juga nyajiin cerita-cerita keren banget soal kerjasama dan perubahan yang munculnya tuh nggak disangka-sangka. Ini nih yang bikin ada harapan. Salah satu yang paling menarik itu cerita pasukan hutan, Forest Troop, Babun di Afrika Timur. Babun itu kan biasanya hierarkis banget ya, agresif pula. Tapi di kelompok ini ada kejadian unik. Semua pejantan alfa yang paling galak mati kena TBC gara-gara makan daging busuk. Yang sisa tinggal pejantan yang lebih kalem, lebih kooperatif. Hasilnya, budaya kelompoknya berubah total. Tingkat agresinya anjlok drastis, perilaku saling merawat, grooming, naik banget. Dan pas dicek hormon stres, kortisol, mereka turun jauh. Yang lebih gila lagi, budaya damai ini bertahan turun-temurun. Bahkan pas ada pejantan baru dari luar masuk, mereka malah belajar norma sosial baru yang lebih damai ini. Nunjukin kalau di spesies yang dianggap dasarnya agresif aja, perubahan budaya ke arah damai itu mungkin banget. Dan ini bukan cuma di babun doang kan? Kekuatan individu buat micu perubahan juga nyata di manusia. Tentu saja. Kita seringnya fokus ke nama besar kayak Gandhi atau Mandela. Tapi Sapolsky juga ngingetin sosok kayak Muhammad Bouazizi, penjual buah di Tunisia yang aksi bakar dirinya itu jadi pemicu Arab Spring. Atau Hugh Thompson, pilot helikopter AS di Vietnam yang nekat mendarat di tengah pembantaian My Lai buat nyetop pasukannya sendiri ngebunuhin warga sipil. Satu orang, di momen yang pas, bisa bikin perbedaan gede banget. Dan mungkin contoh kerjasama spontan yang paling bikin terharu dan relevan sama bab 17 soal perang, ini ya, gencatan senjata di Perang Dunia I. Kita sering dengar soal gencatan senjata Natal 1914 yang terkenal itu ya. Tentara keluar parit, tukaran kado, main bola, itu emang luar biasa. Tapi seringnya ada momen khusus, Natal, atau kayak ada restu nggak resmi dari atasan. Tapi Sapolsky justru lebih fokus ke fenomena yang menurutnya lebih dasar dan menakjubkan. Live and let live. Hidup dan biarkan hidup. Ini gencatan senjata nggak resmi yang tumbuh spontan di banyak bagian garis depan. Tanpa koordinasi antar unit, tanpa libur khusus, dan seringnya malah bertentangan sama perintah atasan. Tentara di kedua sisi parit yang sama-sama sengsara bikin ritual nggak tertulis buat nggak saling tembak pas jam makan, pas benerin parit, atau pas cuaca lagi jelek banget. Ini muncul dari prinsip timbal balik sederhana, tit for tat. Lo nggak ganggu gue nggak ganggu lo. Ini bukti kuat banget soal evolusi kerjasama, bahkan di kondisi paling neraka sekalipun. Ini bikin mikir ya. Coba bayangin kalau kesadaran bareng soal rasa nggak mau saling bunuh ini bisa nyebar lebih cepat di antara prajurit waktu itu. Mungkin kayak lewat medsos sekarang gitu, apa sejarahnya bisa beda ya? Mereka mungkin sadar kalau nggak sendirian ngerasain itu. Itu spekulasi yang menarik sih. Yang jelas, semua contoh ini, dari babun sampai tentara di parit, nunjukin kapasitas buat berubah, dan kerjasama itu ada banget, di samping potensi konflik kita. Jadi setelah kita ngupas semua ini dari bab 17 buku Sapolsky, apa nih kesimpulan utamanya buat Anda pendengar kami? Kalau boleh diringkas, mungkin satu kata, rumit, atau dua kata, ini rumit. Nggak ada satu gen, satu hormon, satu bagian otak, atau satu pengalaman masa kecil yang jadi penyebab tunggal perilaku terbaik atau terburuk kita. Tepat, dan ngerti kalau ini rumit, itu bukan alasan buat angkat tangan terus bilang, ya udahlah. Justru sebaliknya, ini ngasih kita target yang lebih jelas. Kita nggak bisa gampang ngubah biologi dasar kita, tapi kita bisa berusaha ngerti dan secara sadar ngerancang konteks, lingkungan sosial, struktur politik, norma budaya, bahkan cara kita interaksi sehari-hari yang lebih ngedukung sisi baik kita dan neken sisi buruk kita. Konteks itu segalanya. Gen ngasih potensi, tapi konteks yang nentuin keluarnya gimana. Hormon ngemodulasi perilaku, tapi arahnya tergantung nilai dan situasi kita. Memang sih, sains terus jalan, detail pemahaman kita soal biologi dan perilaku ini pasti bakal terus nambah dan disempurnain. Tapi kayak penutup di buku Sapolsky, kita nggak punya kemewahan buat nunggu sampai pemahaman kita sempurna. Kita harus terus nyoba ngerti dan yang paling penting, bertindak berdasarkan pemahaman terbaik yang kita punya buat bikin dunia ini sedikit lebih baik.
Pengetahuan ini tuh alat. Ngerti mekanisme kita face mereka. Bahayanya pseudospeciation. Pentingnya kontak yang benar. Kekuatan simbol, bahkan rasa enggan alami kita buat membunuh. Itu semua ngasih kita pegangan buat bertindak. Mungkin pertanyaan buat Anda bawa pulang nih, di mana Anda ngelihat dinamika kita face mereka ini main di hidup Anda, di lingkungan Anda, atau di masyarakat luas? Dan di tengah semua tantangan ini, apa sih yang secara pribadi ngasih Anda harapan soal kapasitas luar biasa kita sebagai manusia buat damai dan kerjasama? Kayak yang contohin pasukan hutan tadi, atau gencatan senjata spontan di medan perang itu. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.